Goa kacamata atau sering dikenal dengan lubang kacamata yang sebenarnya merupakan lokasi penambangan emas peninggalan Belanda yang terletak di desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, yang berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota Provinsi Bengkulu. Lubang raksasa ini merupakan sisa-sisa aktivitas penambangan emas yang dilakukan oleh kolonial Belanda di masa lalu. Karena emasnya sudah habis, maka kini dijadikan objek wisata alam. Akibat dari aktivitas tambang dahulu, sehingga akhirnya meninggalkan lubang seperti goa yang berbentuk seperti lingkaran yang tidak beraturan di dinding tebing. Goa buatan ini terbentuk ketika di awal tahun 1900-an dilakukan eksploitasi pertambangan di Lebong. Saat ini, oleh masyarakat setempat dijadikan tempat penambangan tradisional. Aktivitas penambangan emas tradisional ini merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin melihat dari dekat cara penambangan emas tersebut. Dan karena bentuk lubang yang unik menyerupai kacamata, maka masyarakat sekitar memberi nama lubang kacamata. Objek wisata lubang kacamata merupakan bukti sejarah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebong. Goa ini terletak di dalam bukit atau di dinding bukit berbatu yang merupakan salah satu pintu masuk ke dalam lokasi penambangan dengan ukuran lebih kurang 2 meter dengan ketinggian kurang lebih 4 meter dari dasar tanah. Goa di dalam lubang ini sangat jelas serta menggambarkan bahwa begitu besar aktivitas penambangan emas dan perak yang dilakukan pada waktu itu. Dari catatan sejarah masa lalu, sebelum hengkang dari bumi Nusantara, perusahaan tambang Belanda menggeruk emas dan perak ratusan ton dari tanah Lebong. Kekayaan milik bumi pertiwi ini diangkat dan dijual ke luar negeri oleh penjajah. Di satu sisi masyarakat lokal tetap hidup miskin dan hanya menjadi buruh dan budak kaum imperialisme dan kapitalisme. Dan pada masa kejayaan tambang emas, setiap penambang yang keluar dari goa kacamata ini diberi ganti pakaian baru karena konon emasnya menempel di pakaian yang dipakai. Pasca ditinggal pemerintahan kolonial Belanda, penambangan emas dilanjutkan oleh masyarakat setempat dengan cara tradisional. Seperti habis manis sampah dibuang, begitulah kata pepatah. Dan konon kabarnya, di balik bukit di sekitarnya masih terkandung cadangan emas yang cukup besar. Ini dapat dilihat masih adanya perusahaan pertambangan swasta yang memperoleh izin untuk mengeksploitasi kawasan tersebut. Setelah puas melihat-lihat isi goa, lalu keluar menuruni tangga, maka akan terlihat tempat-tempat para penambang tradisional yang berjumlah sekitar 10. Penambang tradisional ini sebagian merupakan warga desa tambang dan ada pula yang merantau dari Pulau Jawa. Dalam menambang, mereka hanya menggunakan alat pengaman yang sederhana yang sebenarnya kurang menjamin kesehatan mereka dalam bekerja. Di tempat penambangan ini terdapat alat yang bernama gelundung, yakni alat yang memisahkan emas dengan batu yang berbentuk silinder terbuat dari kayu dan plat baja. Di sekitar tempat ketika akan memasuki lubang kacamata, suhu yang dingin akan menyapa karena cahaya matahari tidak terlalu banyak masuk ke dalam goa. Di dalamnya tampak dinding-dinding gua yang berwarna putih keabu-abuan yang jika Anda sentuh akan terasa dingin. Terkadang
Di beberapa bagian dinding masih meneteskan air. Di dalam gua pun terdapat celah-celah yang berdiameter 1 meter, sisa-sisa pertambangan pada zaman dahulu. Anda pun dapat melihat pemandangan yang dapat memanjakan mata Anda melalui lubang kacamata. Sejauh mata memandang, akan terlihat barisan pegunungan dan hutan yang masih alami. Dan untuk saat ini, lubang kacamata ini dijadikan objek wisata di Kabupaten Lobong. Dioba sadei keme na pengen pio atawe keliling tebo keliling sawah Dioba penan keme pada tuna lebong tanah pusaku pada tuna lebong tanah kayu. Padang beneri na ujung semlako tebo